Selamat sore para mahasiswa mata kuliah PKN. Pada hari ini saya juga akan memberikan video pada YouTube untuk menyampaikan mata kuliah hari ini. Minggu lalu saya sudah menjelaskan intinya bahwa kita selaku warga negara Indonesia menyadari bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila, kalau seandainya kita menuliskan di atas adalah Pancasila, dan di bawah metodenya bagaimana untuk menjadikan warga atau masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan nasional atau cita-cita bangsa, cita-cita nasional. Apa cita-cita nasional? Cita-cita nasional adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Seandainya saya menggambarkan segi empat, di sini adalah suatu arah untuk menuju sasaran. Sasaran yaitu cita-cita nasional, mencapai, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara apa yang dijadikan objek? Apa yang dijadikan subjek? Yang dijadikan supaya mendapatkan kemakmuran, berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah warga negaranya. Dari semua kelompok masyarakat atau komponen masyarakat. Metodenya bisa metode pembekalan, ceramah, pemberian mata kuliah, dan pembimbingan. Sesungguhnya mata kuliah ini memberikan suatu pendalaman supaya kita menjadi masyarakat yang nasionalis, menjadi manusia Indonesia yang Pancasilais, sehingga karakternya karakter yang nasionalis. Seseorang warga Indonesia yang nasionalis pastilah memiliki karakter yang mantap, baik beretika sebagai masyarakat, baik kedisiplinan nasional untuk melaksanakan bagian tugas dan tanggung jawabnya. Banyak hal yang harus dipelajari oleh para mahasiswa. Kalau soal tentang tanggal-tanggal, contoh Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, lahirnya Pancasila yang dicanangkan oleh Bung Karno atau Insinyur Soekarno, 1 Juni, itu mudah untuk dipelajari. Tetapi sesungguhnya untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, manusia Indonesia yang memiliki karakter nasionalis, dia akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kedisiplinan nasional. Orang yang disiplin pastilah biasanya bertanggung jawab dengan baik pada tugas dan pekerjaannya. Orang yang disiplin juga sekaligus mempraktekkan firman Tuhan, Alkitab. Orang-orang yang dapat kita pelajari dalam pahlawan di Alkitab biasanya orang-orang disiplin yang diambil Tuhan untuk menjadi contoh bagi orang lain. Saudara-saudara para mahasiswa, saya mau mengatakan bahwa disiplin adalah suatu ketaatan dengan tidak ragu-ragu. Seseorang yang disiplin, seorang mahasiswa yang disiplin, ketaatan tidak ragu-ragu dan tulus ikhlas pada perintah atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atasan. Kalau para mahasiswa yang diberikan oleh para dosen untuk mengerjakan bagiannya. Disiplinan adalah
suatu ilmu, suatu praktek, suatu nilai karakter yang terbaik untuk membentuk manusia yang hebat. Karena sesungguhnya bagi saya dan saudara, musuh yang terbesar adalah bila kita ragu-ragu. Musuh yang terbesar adalah bila saudara tidak disiplin. Orang yang tidak disiplin pasti ragu-ragu dan takut untuk mengerjakan segala sesuatu. Sementara orang yang disiplin adalah mengejawantahkan atau mempraktekkan sesuatu nilai atau karakter. Nah, pada pelajaran PKN hari ini, maka saya katakan disiplin nasional akan menjadi bagian karakter para mahasiswa mempraktekkan Pancasila. Karena sesungguhnya disiplin adalah nafas hidup dalam pengertian hidup. Contoh, prajurit adalah seseorang yang dididik, orang biasa pada awalnya, masuk dalam lingkup pendidikan TNI dengan derajat yang beda-beda, ada tamtama, ada bintara, ada perwira. Dididik sedemikian rupa, apa kata kunci yang menjadikan seseorang ini lolos menjadi prajurit yang baik? Disiplin. Orang ini, anak muda ini disiplin mengikuti petunjuk, bimbingan, arahan-arahan, dan pelajaran-pelajaran diberikan para pembinanya. Untuk apa? Karena pembina pasti mengarahkan, memberikan jalan yang terbaik untuk kehidupannya. Sekaligus membentuk jiwa, karakter yang disiplin. Pancasila adalah sebagai sumber nilai atau kaidah untuk berbangsa dan bermasyarakat di negara ini, negara Indonesia. Saudara-saudara, kalau disiplin menjadikan bagian hidup seorang mahasiswa, maka kebiasaan batin mahasiswa ini akan memiliki prinsip yang kuat. Karena sesungguhnya apa yang dimaksud? Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, disiplin adalah latihan batin. Saya ulangi lagi, disiplin itu latihan batin dan watak, dengan maksud supaya segala perbuatannya mentaati tata tertib dan selalu patuh, loyal dengan apa yang dicanangkan. Kemudian ketaatan pada aturan dan tata tertib, sehingga mereka menjadi manusia yang disiplin itu menjadi kebiasaan yang sesungguhnya. Dan suatu kedisiplinan itu adalah merupakan niat perilaku yang terus berulang-ulang untuk dipertahankan. Jadi saudara-saudara para mahasiswa, dicanangkan kedisiplinan nasional dalam membentuk warga negara yang Pancasilais. Artinya, kedisiplinan itu sendiri adalah perilaku yang terus diulang-ulang, akan menjadi kebiasaan sampai akhirnya menjadi budaya, menjadi tradisi, menjadi gaya hidup untuk ditujukan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sedemikian pentingnya kedisiplinan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Seseorang mengatakan bahwa kedisiplinan itu mampu membuat orang akan sukses. Karena apa? Karena orang yang disiplin, dia pasti kerja keras. Yang dimaksud kerja keras itu kerja yang sungguh-sungguh, tekun, dan selalu tidak mau berdiam sebelum menyelesaikan bagian itu. Saudara, tadi saya mau katakan bahwa Pancasila itu
itu sumber dari segala sumber hukum ke bawahnya. Sementara kita belajar untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berarti betul lah bahwa Pancasila di paling atas menuju ke bawah diterapkan oleh masyarakat, semua kelompok masyarakat. Yang dimasukkan kelompok masyarakat itu yang mana? Ya manusia biasa, ya para pelajar, ya mahasiswa, ya pegawai swasta atau negeri, bahkan militer, pegawai negeri sipil, dan semuanya. Beribadah agama apa saja. Dengan metode membentuk masyarakat yang memiliki nilai-nilai, the value dari Pancasila itu, yang sebenarnya Pancasila itu hanya 5 sila, namun diwejawantahkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu nilai. Dan itu Pancasila itu semacam tolok ukur untuk apakah saya sudah melakukan sila-sila yang 5 sila itu. Kenapa? Karena kalau ini sudah menjadi kebiasaan, ini sudah menjadi tradisi, menjadi gaya hidup, maka terbentuklah masyarakat Indonesia yang Pancasilais. Ciri-ciri yang dimaksud masyarakat yang Pancasilais adalah salah satunya berjiwa nasionalis. Pengertiannya nasionalis karena memang Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia, dia bisa menerima sahabat, masyarakat, orang lain dari berbagai suku bangsa, dari berbagai latar belakang, dari berbagai agama. Agama yang beberapa ada di Indonesia ini bukan dicampur adukan agama, tetapi masyarakatnya, orangnya bisa bergaul erat. Maka inilah yang dinamakan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Singkatnya, kalau mau dikatakan bahwa sesungguhnya manusia yang Pancasilais pastilah bisa memiliki jiwa yang nasionalis. Ini kekuatan negara ini kekuatan bangsa ini. Sehingga mewujudkan cita-cita nasional di kemudian hari. Saudara-saudara, untuk mewujudkan itu dibutuhkan kerja serius, kerja keras. Dibutuhkan kedisiplinan menjadi gaya hidup saudara. Kedisiplinan yang kita lakukan dengan tulus ikhlas pun disoroti oleh Pancasila juga. Saudara-saudari, Pancasila dalam setiap upacara kita hanya sebut hanya 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dihafalkan cukup mudah, cukup cepat. Tetapi 5 sila ini saling keterkaitan, adalah suatu value, suatu nilai membentuk jiwa nasionalis seseorang warga Indonesia. Maka itulah dalam pertemuan kuliah minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termaktub di dalam alinea keempat, walaupun nggak disebut satu, ketuhanan terus memberi arti
alinea keempat itu adalah nilai strategis nasional yang keempat. Apa? Memasuki konstitusi. Kalau bahasa ringkasnya adalah bangsa Indonesia mengikuti, mengakui, melakukan tunduk aturan-aturan hukum. Maka betullah Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Hukum tentang ketertiban dunia. Negara Indonesia pun ikut aktif berperan serta. Hukum tentang mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh Kemensos diatur banyak undang-undang bagaimana supaya masyarakat ini lebih sejahtera, baik secara manusiawi, baik rohaninya, terus hukum, pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat-saat ini kita sedang menghadapi pendidikan yang daring, online. Pun itu ada peraturan yang termaktub di dalamnya. Apa yang dibutuhkan di sana? Kedisiplinan. Baik dari segi mahasiswa untuk disiplin mengikuti perkuliahan, akan jarang bertemu tutor tatap muka dengan dosen. Justru disitulah dituntut kedisiplinan para mahasiswa. Kita kembali ke tentang Pancasila. Sila, yang ada 5 sila yang sering kita ucapkan bersama-sama pada upacara Senin, yang mudah dihafalkan. Dalam sekejap para mahasiswa bisa menghafalkan. Tapi sesungguhnya bagi kita, yang paling utama adalah saudara bisa mempraktekkan satu persatu dari sila-sila Pancasila itu. Contoh yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa akan memberikan perspektif, cara pandang, atau kalau mungkin dalam bahasa Alkitab adalah pewahyuan. Seseorang diberikan pewahyuan untuk melakukan hal-hal yang mulia yang lain karena Tuhan. Tuhan. Bahkan dalam alinea 3 ya. Alinea 3. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa didorongkan keinginan luhur untuk merdeka. Orang yang bertuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, mahasiswa yang mengandalkan Tuhan, saya percaya pastilah akan berkeinginan luhur, mempunyai sesuatu yang mulia dari pikiran dan hatinya untuk mengerjakan bagian tanggung jawabnya dengan baik. Kalau contohnya ujian tidak perlu nyontek. Kalau mengerjakan tugas tidak plagiat atau tidak meniru temannya. Tapi saudara mengeksploitasi ilmumu dengan inovasi dan cara pembawaanmu untuk menggali lebih dalam informasi-informasi ilmiah di dalamnya. Itulah mahasiswa yang cerdas dan yang berhikmat. Tuhan akan mempengaruhi segala hal. Maka pantaslah sila yang pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya mendasari kita harus bertuhan yang sungguh-sungguh akan memampukan kita melakukan segala hal yang selanjutnya. Sampai sila yang kelima. Seseorang yang bertuhan, seseorang yang beribadah, tidak mungkin tidak bisa menjadi manusia yang nasionalis dan yang Pancasilais. Seseorang yang beribadah sungguh-sungguh sebagai dasar untuk melakukan bagian yang lain sebagai tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia. Para mahasiswa, salah satunya tadi saya sudah ucapkan bahwa disiplin.
Disiplin adalah suatu perintah, suatu praktek. Perlu pembelajaran lebih serius. Seorang anak muda bergabung menjadi tentara, tidak otomatis langsung disiplin. Dia harus dididik oleh para pembinanya di lembaga pendidikan. Dididik baris berbaris dengan baik, berjalan langkah tegap dengan baik, terus latihan tembak-menembak dengan baik, tidak sembarangan menembak, melempar granat, membuka granat dengan baik, semuanya itu perlu disiplin. Seseorang yang disiplin ada dimulai dengan penundukan, loyal, setuju atas perintah atasan. Begitu juga kalau semua masyarakat Indonesia sudah menerapkan dalam kehidupannya belajar disiplin, yaitu membiasakan memandang saya bermasyarakat di Indonesia dasarnya Pancasila. Dengan Pancasila itu saya bisa beribadah dengan nyaman. Saya bisa bermasyarakat, persatuan Indonesia kan, mengupayakan hal yang baik dengan masyarakat. Contoh, saat ini pada masa pandemi COVID-19 ini, dicanangkan kita harus pakai masker manakala keluar, bahkan mengendarai kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4. Ikuti. Sepertinya sepele. Padahal itu sesuatu disiplin yang menguntungkan hidup saudara, hidupku. Menguntungkan apa? Kita menghalangi virus untuk menempel pada wajah kita. Hand sanitizer. Habis kita menerima uang untuk memberikan uang, cepat cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan karena dalam kan masih di atas kendaraan, kita cepat-cepatan hand sanitizer. Bila perlu sebelum masuk rumah disemprot disinfektan dulu. Itu suatu disiplin protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah saat ini. Ikuti. Dalam kehidupan sehari-hari dan masa ini. Nah sekarang disiplin ternyata dalam semua lini hidup. Itu tadi bermasyarakat, sekarang sebagai mahasiswa. Saudara sebagai mahasiswa, mahasiswi, kalau engkau disiplin, dengan sungguh dan serius, kerja keras, belajar sungguh-sungguh, mengikuti semua peraturan dan permintaan dosenmu menyelesaikan makalah, saya yakin engkau akan mendapatkan nilai, poin, dan kepuasan batin Anda manakala menjawab bagian-bagian penugasan. Karena manakala mahasiswa bisa menjawab dan mempertahankan argumenmu yang baik, bahkan mendasari dari Alkitab, bukan hanya saudara yang puas, para dosen pun puas terhadap jawaban Anda puas mendapatkan nilai yang terbaik. Kenapa? Kedisiplinan. Kita sebagai warga negara Indonesia terus dituntut. Jangan karena melihat yang lain tidak disiplin, tetanggamu, kawanmu sembarangan membuang sampah ke sungai, sembarangan membuang sampah pakai tas kresek ke tepi jalan, saudara ikut-ikutan, tegur mereka. Jangan ikuti hal-hal yang buruk. Tapi suatu kedisiplinan akan menghasilkan kebiasaan dan kepuasan batin. Ya kan? Bermasyarakat. Nah, sementara kita disiplin dalam penyelesaian pendidikan, saudara puas sebagai mahasiswa, puas memberi jawaban yang mantap dan mempertahankan, bahkan mendasari ayat-ayat Alkitab untuk menjawab, dosen akan menilai saudara merasa puas. Ini mahasiswa luar biasa. Dan Anda sebagai mahasiswa pun merasa puas mendapatkan nilai poin yang terbaik. Jangan mau kuliah asal-asalan. Jangan mau kuliah asal ngumpul tugas. Tidak. Disiplin perlu kerja keras serius.
Sepertinya tiada jalan. Tetapi manakala saudara mengungkap dari Alkitab, mengungkap dari pengalaman lingkungan yang ada, sesungguhnya pelajaran PKN ini pendidikan kewarganegaraan. Memang dasarnya Pancasila semuanya. Karena Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Ya. Maka saya mau katakan, ikuti terus supaya saudara menjadi warga negara yang baik. Kalau soal menghafal-hafal tanggal-tanggal dan tahunnya, itu saudara boleh baca di mata kuliah di diktat nanti. Bahkan seandainya diktat tidak saudara bisa dapat informasinya dari Google tanggal berapa ditetapkan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni itu Pancasila, dan awalnya berapa sila dan terus bahkan tragedi yang pernah terjadi di bangsamu, di negaramu ini Indonesia pada 30 September, maka tanggal 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Itu yang bisa dibaca. Tetapi saya selaku dosen membimbing, mengajak dan menasihati, mengundang, jadilah engkau mahasiswa yang memiliki kedisiplinan nasional. Maka jadilah engkau warga negara yang baik, warga negara yang Pancasilais. Karena warga negara yang Pancasilais sudah pasti yang nasionalis. Jiwa yang nasionalis, ideologinya Pancasila. Nasionalis kalau saya terjemahkan adalah mampu menerima masyarakat, sesama masyarakat dari latar belakang yang lain, suku bangsa yang lain, yang beda, agama yang beda, tapi untuk bermasyarakatnya bisa rukun, bisa satu visi, karena mewujudkan bangsa Indonesia, negara yang makmur, berkeadilan, berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, banyak hal yang menjadikan bagian ini menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih mulia. Hari ini saya membimbing saudara, memberi pengertian pada saudara untuk membentuk jiwa nasionalis itu. Nah, kalau jiwa nasionalis sudah menjadi bagian gaya hidupmu, lebih lagi ke atas nanti, saudara akan terbentuk memiliki karakter yang militan. Jadi istilahnya gini, seseorang dibentuk paling bawah itu rohaninya. Rohaninya itu berarti seseorang mahasiswa, bagaimana agamanya, kehidupan keagamannya, bagaimana dia mengikuti kitab suci, Alkitab, khusus sebagai mahasiswa teologi ya Kristen Protestan, maka Alkitab menjadi pedoman dalam kehidupan kita masing-masing untuk apa? Hidup. Untuk apa? Untuk belajar. Ayat-ayat Alkitab itulah menjadi kaidah, menjadi nilai, menjadi tolok ukur kita berbuat. Mahasiswa berbuat apa dengan ayat Alkitab? Berbuat untuk mempertahankan dalil-dalil Anda, mempertahankan tulisan-tulisan makalahmu dengan ayat Alkitab. Rohani. Selanjutnya, setelah itu kita terus berdasarkan ideologi kita Pancasila, maka diharapkan membentuk jiwa yang nasionalis, jiwa yang Pancasilais. Ya, itu tadi yang saya sebut, yang nasionalis adalah bisa menerima sesamanya masyarakat dengan latar belakang suku bangsa yang lain, tempat yang lain, ada istiadat yang beraneka ragam, agama yang lain untuk mewujudkan. Dan selanjutnya membentuk jiwa atau karakter yang militan. Apa maksud militan? Pantang menyerah. Sebelum tugas ini selesai, saya tidak
bisa tidur. Itu salah satu bagian militan mungkin. Seorang mahasiswa yang militan, yang serius, yang disiplin, sebelum saya selesaikan makalah saya ini, saya rasanya tidak enak tidur, tidak enak makan. Kalau ucapannya, tapi sesungguhnya betul. Karena orang yang militan, orang yang pantang menyerah. Ada permasalahan dia terobos, pasti ada jalan keluar. Militan, berani berkorban. Kalau kata-kata berkorban, saya bisa gambarkan zaman nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu bangsa kita dulu, waktu mengusir penjajah, mereka berkorban jiwa dan raganya. Mereka tidak memandang kapan aku digaji berapa, tidak. Tapi mereka bersemangat, yang penting kami berjuang untuk kemerdekaan. Apapun saya korbankan. Apa yang ada untuk makan bersama-sama. Yang penting penjajah diusir. Dulu. Nah sekarang perjuanganmu adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Perjuanganmu pantang menyerah dan rela berkorban. Hai para mahasiswa, rela berkorban waktu, rela berlelah-lelah. Jangan berleha-leha menyelesaikan tugasmu. Itulah seseorang yang Pancasilais, yang nasionalis, seorang yang disiplin, tidak berleha-leha, tidak bisa tenang sebelum tugasnya selesai. Karena apa? Karena betul jiwanya menggelora, karena pantang menyerah, terus bersemangat. Maka tadi saya katakan disiplin menjadi bagian nafas hidupnya. Sore ini itu bagian pertemuan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan. Nanti saya akan perintahkan para mahasiswa berikan contoh-contoh ataupun bukan hanya tanggapan, tapi ulasan saudara sebagai mahasiswa, cara-cara yang terbaik membentuk jiwa yang nasionalis atau karakter yang nasionalis, sehingga dia bisa melakukan firman Tuhan dan bisa bergaul dengan siapa saja. Percayalah, saudara sebagai umat Kristen pun mampu bisa bergaul dengan sesama temanmu yang di luar sana non-Kristen. Saudara cukup eksklusif di rumah, justru kebalikannya. Yesus Kristus Tuhan kita pun memerintahkan, pergilah. Pergi. Tuhan Yesus akan menyertai sampai akhir zaman. Jadikan semua bangsa murid. Pergi, beritakan Injil. Bahkan kelak baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita nggak bisa berdiam diri. Pada akhir zaman ini, para mahasiswa tidak bisa berdiam diri. Engkau belajar serius, belajar disiplin, sungguh-sungguh mengerjakan bagian tugasmu, supaya nilai poin kreditmu bagus, dan lakukan pemberitaan Injil. Di mana saja, kapan saja, situasi apa saja. Yakinkan Tuhan Yesus menyertai dalam setiap yang saudara kerjakan. Amin. Hari ini cukup sekian. Saya tunggu tugas Anda selesaikan sebelum periode pada minggu depan pertemuan kita kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati, selamat bertugas dan selamat menyelesaikan tugas.